semacam wejangan ya Bapak Ibu ya, sambutan untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan adanya adik-adik mahasiswa ini, selain juga sebagai mitra Bapak Ibu, juga sebagai kepanjang tanganan ya Bapak Ibu membawa inovasi-inovasi sehingga pendidikan kita semakin berkembang dan semakin maju. Baik, pemateri selanjutnya Pak Wagiman, Pak Wagiran, mohon maaf Pak. Sudah siap Pak? Siap, Mbak Isana. Ya, monggo Pak, disilahkan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sangat diterhormati Ibu Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga ada Bu Retno dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemendikbud, Mas Wawan selaku Ketua Pokja Aktivitas Kampus Merdeka. Kemudian juga ini ada teman-teman dari staf khusus Menteri, ada Mbak Aprida Sondang, dan juga ada teman-teman dari kampus mengajar. Ini ada Mas Glendi, ada Mas Rama, dan juga Pak Indro dari Direktorat SMP, dan juga teman-teman semuanya. Terutama Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga LPMP seluruh provinsi di Indonesia, dan juga ini hadir Bapak Ibu juga rekan-rekan dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Terima kasih sekali, puji syukur dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di kegiatan ini, dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tadi dibuka pantun, ini pantunnya agak sulit ini. Saya cuma bisa pantun bunga mawar, bunga melati ya. Badan segar, senang di hati. Itu saja Mbak Isana pantunnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kegembiraan ya. Karena saya kira itu kunci utama kita di saat ini, terutama ya menghadapi berbagai macam situasi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada pagi ini kami kita bersama-sama untuk bertemu, baik Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan juga Bapak Ibu yang ada di LPMP dan juga di sekolah dasar maupun di SMP. Fokus diskusi kita pada pagi ini adalah tindak lanjut gitu ya dari komunikasi kita, dari silaturahim kita yang sudah kita lakukan, dan juga ini terkait dengan kelanjutan program pemerintah ya dari Kemdikbud, karena program ini juga menjadi salah satu prioritas dari Kemdikbud dan juga kemarin juga menjadi prioritas dari negara ya di Festival Kampus Merdeka kemarin juga mendapatkan amanah dan apresiasi dari Bapak Presiden ya, sehingga ini betul-betul amanah ini menjadi amanah kita bersama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kampus mengajar angkatan kedua ini merupakan lanjutan dari kampus mengajar angkatan yang pertama. Jadi kalau angkatan pertama ini kita mengirimkan 14.621 ya, untuk kampus mengajar angkatan kedua ini akan kita kirimkan kembali, jumlahnya lebih banyak Bapak Ibu, yaitu 22.000 yang kita kirimkan di seluruh SD, dan ini tambahannya ada di SMP. Jadi ada 2 sekarang. Topik besarnya tetap literasi dan numerasi di SD, tetapi yang tahun ini ada tambahan untuk di SMP. Nah, nanti ada 2 hal ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Untuk SD ini untuk kita peruntukkan bagi sekolah-sekolah yang memang sangat memerlukan ya. Kemarin yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Kemudian untuk SMP ini harapannya memang kita pilih sekolah-sekolah model ya, sehingga ini akan menjadi model-model untuk literasi dan numerasi di daerah masing-masing. Sehingga ini kita pilih SMP untuk model, sehingga SMP yang kita gunakan ini adalah
barangkali SMP-SMP yang memang bagus ya. Sehingga ini dua hal yang terkait dengan literasi dan numerasi. Nanti akan kami sampaikan, dan mungkin juga nanti ada buku panduan yang kami sampaikan ke Ibu. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ini ada rangkaian waktu, ya, rangkaian waktu dari kampus mengajar. Jadi kami sampaikan nanti Bapak Ibu bahwa Senin besok ini adik-adik mahasiswa ini sudah kita minta turun ke lapangan untuk penugasan di sekolah dasar dan di SMP di wilayah Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk melakukan tugas itu, langkah pertama yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing lapangan adalah nanti akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ke Bapak Ibu semuanya. Sehingga mohon izin barangkali sebelum ini barangkali sudah ada yang berkomunikasi, atau nanti Minggu atau Senin ini ada yang berkomunikasi untuk koordinasi. Kami mendapatkan tugas untuk kampus mengajar angkatan kedua di SD ini atau di SMP ini. Ya, mohon arahannya gitu Bapak Ibu. Mohon nanti kami sangat berharap nanti dapat difasilitasi Bapak Ibu. Nah, nanti mengingat kondisi, ya ini kami serahkan ke Bapak Ibu semuanya untuk komunikasi dengan mahasiswa dan DPL. Ya. Apakah diperbolehkan luring, ya, kalau memungkinkan nanti komunikasinya, ataukah mungkin bisa daring, ataukah mungkin juga perwakilan, dan sebagainya. Nanti kami serahkan ke Bapak Ibu. Intinya mohon arahan, mohon bimbingan. Nanti adik-adik mahasiswa akan diantar oleh DPL untuk mohon izin penugasan di sekolah dasar dan SMP. Ya, ini intinya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti daftar nama-nama, SD-nya mana, SMP-nya mana, nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu di kabupaten kota masing-masing. Jadi nanti ada data yang bisa di-sort gitu. Nah, kemudian kami di Pokja ini sudah berusaha untuk supaya wilayah ini terjangkau oleh mahasiswa. Ya. Karena kita mempertimbangkan ternyata situasi pandemi ini masih belum reda ya Bapak Ibu, sehingga ini kita ambil satu kebijakan bahwa mahasiswa yang kita tempatkan nanti adalah mahasiswa yang ada di wilayah domisili. Gitu ya. Jadi domisili dimaksud ini adalah kabupaten, ya, sehingga maksimal kalaupun lintas ini lintas kecamatan, ya, jadi tidak akan ada lintas kabupaten. Namun demikian ternyata mungkin di lapangan masih ada 1-2 yang ternyata lintas kecamatan itu ternyata beda pulau misalnya. Nah, nanti mohon Bapak Ibu juga bisa mengarahkan barangkali ada alternatif penempatan yang baru, nanti ya kita komunikasikan sehingga nanti bisa nyaman semuanya. Kira-kira ini Bapak Ibu pengantarnya, mohon izin nanti untuk kegiatan penerjunan mahasiswa yang kita mulai besok Senin gitu ya Bapak Ibu. Nah, kami akan sampaikan ya, barangkali ini ada informasi pengantar ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mungkin perlu kita tegaskan, lalu ada beberapa yang perlu disampaikan. Saya akan sampaikan sedikit terkait dengan penugasan ini. Kemudian nanti barangkali ada yang perlu ditegaskan, ada yang disampaikan, nanti kita diskusikan. Pertama Bapak Ibu, bahwa kampus mengajar ini ya, memanggil mahasiswa-mahasiswa dari semua program studi, ya, sarjana dan sarjana terapan dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini mahasiswa minimal semester 5, Bapak. Jadi mereka masih belajar, Bapak Ibu, di sekolah. Ya, jadi bukan mahasiswa yang sudah lulus, ya. Nah, artinya ini mereka masih dalam taraf belajar juga. Jadi kalau semboyannya ini belajar sambil memberi dampak,
Sehingga mohon nanti barangkali di lapangan ini mohon bisa dibedakan antara mahasiswa ini dan mahasiswa yang praktek mengajar, apalagi mahasiswa yang PPG, agak berbeda Bapak Ibu. Sehingga nanti mahasiswa ini adalah tujuannya untuk belajar mengembangkan diri sebagai duta literasi dan numerasi di SD dan di SMP. Jadi nanti peran mereka memperkuat, ya, tidak akan tidak mengganti guru ya Bapak Ibu. Jadi ini sama sekali bukan menggeser peran guru atau mengganti peran guru. Ya, jadi ini lahan belajar untuk adik-adik mahasiswa sehingga tidak akan mengganggu peran Bapak Ibu guru, apalagi menggeser ya. Nah, Bapak Ibu, animo yang luar biasa ini kita dapatkan bahwa pendaftar itu dari 20.000 tadinya yang kita alokasikan, ini pendaftar itu mencapai 36.576. Nah, Bapak Ibu, ini yang barangkali definisi dari kampus mengajar. Jadi ini pertama merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah. Kemudian peran mahasiswa adalah nanti menjadi penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah dasar dan SMP. Kemudian ini juga menjadi ajang mahasiswa untuk membekali kemampuannya. Dan yang penting juga adalah ini menjadi partner guru nanti Bapak Ibu di sekolah gitu ya, dalam melakukan kreativitas. Jadi partner guru Bapak Ibu. Nah, mahasiswa yang kita kirim ini kita sudah sampaikan ya bahwa ini mahasiswa minimal semester 5, lalu sudah kita pilih IPK-nya di atas 3, dari prodi-prodi terpilih, dari yang memiliki prestasi dan pengalaman. Sehingga mudah-mudahan ini mahasiswa ini tidak mengecewakan gitu ya. Termasuk kita pilih kan dosen-dosen pendampingnya. Kami sampaikan sekali lagi Bapak Ibu bahwa apa tugas dari mahasiswa ini? Ya. Tugas dari mahasiswa ini yang pertama adalah membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya literasi dan numerasi. Jadi membantu Bapak Ibu ya, supaya belajar itu tetap berlangsung. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikolaborasikan. Sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, seperti inilah tantangannya melakukan kegiatan dengan daring. Jadi mohon ditunggu dulu Bapak Ibu. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, peran yang berikutnya, peran yang bahwa nanti adik-adik mahasiswa ini akan membantu adaptasi teknologi, ya, adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi supaya nanti native, digital native itu ya, nanti bisa membantu. Kemudian mendukung kepala sekolah dan sekolah dalam administrasi dan manajerial. Di samping itu Bapak Ibu nanti juga ada sosialisasi produk pembelajaran dari Kemdikbud, kemudian sosialisasi profil pelajar Pancasila dan duta edukasi Bapak Ibu. Jadi ini mohon bisa disampaikan nanti peran adik-adik mahasiswa ya, belajar sambil memberikan dampak. Kemudian Bapak Ibu, ini kami sampaikan tentang timeline Bapak Ibu, waktu. Jadi pendaftaran, seleksi, pembekalan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kemarin tanggal 30 Juli sudah kita lakukan. Ya, nah tinggal nanti kita masuk di sini Bapak Ibu di penugasan.
Ya, jadi adik-adik mahasiswa nanti akan mengikuti penugasan, ya, itu mulai 2 Agustus sampai 17 Desember. Jadi ini 20 minggu Bapak Ibu. Nanti tanggal 18 Desember ini kita lakukan penarikan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini yang terkait dengan tadi, bahwa kita punya pendaftar itu adalah 36.590, ya. Kemudian ini penempatannya Bapak Ibu, jadi ada yang mahasiswa itu seluruh Indonesia kita tempatkan 22.000, ada di 2.684 ini ada di SMP, lalu yang di SD itu ada 19.316 ya, mahasiswa yang ada di seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti juga kita melibatkan perguruan tinggi, ya. Jadi ada 371 perguruan tinggi, ada dosen pembimbing lapangan, ada koordinator perguruan tinggi yang nanti mengawal program ini. Ya, perguruan tingginya juga kita plot perguruan tinggi yang memang dekat dengan wilayah Bapak Ibu. Kemudian juga nanti kita lihat ya Bapak Ibu, nah ini adalah jumlah sekolah yang kita kirimkan. Ya. Kemudian kabupaten kotanya ada 491, ya, sekolahnya di 3T 280, kemudian juga kita gunakan khusus untuk Bali. Nah ini Bapak Ibu nanti statistiknya, data di kabupaten saya ada berapa SD, ada berapa SMP, nanti data akan diberikan ya, di-share mungkin lewat chat ini ya, sudah disiapkan. Kami sampaikan Bapak Ibu nanti penugasan mahasiswa, supaya menjadi gambaran Bapak Ibu, penugasan mahasiswa itu nanti ada pra penugasan, kemudian kegiatan penugasan. Pra penugasan ini Bapak Ibu, pembekalan ini sudah kita lakukan. Kemudian yang akan kita lakukan di Senin nanti, tanggal 2 Agustus, ini adalah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sehingga mohon bantuan, fasilitasi dari Bapak Ibu untuk nanti berkenan menerima, kemudian juga berkenan memberikan arahan, bimbingan, dan juga mungkin monitoring ya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian 3 Agustus nanti mulai terjun ke lapangan. Nanti adik-adik mahasiswa bersama dengan DPL nanti akan mulai ke sekolah. Nah nanti di sekolah kegiatannya itu ada awal penugasan, ada saat penugasan, dan ada akhir penugasan. Ya. Di sini nanti kita sampaikan, ini adik-adik mahasiswa kita sudah dibekali dengan pembekalan 1 minggu ya Bapak Ibu, jadi insya Allah sudah kuat mereka. Kemudian nanti komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bapak Ibu, jadi mohon nanti yang pertama mahasiswa dan DPL menjalin komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sehingga mungkin ada yang sudah Bapak Ibu di Dinas Kabupaten Kota sudah dihubungi, sudah dikonfirmasi. Mohon izin Bapak Ibu, mohon nanti dapat kita fasilitasi bersama. Kemudian nanti akan kita bekali mahasiswa dengan surat tugas Bapak Ibu nanti, dan kita siapkan untuk surat tugasnya. Kemudian mohon nanti Bapak Ibu di Dinas Pendidikan nanti dapat memberikan apakah nanti surat tugas resmi ataukah nanti arahan untuk sampai ke sekolah sasaran, artinya memastikan bahwa sudah mendapat restu dari Dinas Pendidikan untuk sampai ke sekolah. Kemudian nanti mengisi laporan dan sebagainya. Kemudian nanti mahasiswa akan ke SD dan ke SMP sasaran. Kemudian nanti penugasan ini sudah kita sampaikan ke mahasiswa ya. Nanti mulai dari observasi sekolah gitu ya di awal penugasan sampai nanti membuat rancangan kegiatan bersama. Kemudian nanti sampai penyusunan laporan awal. Kemudian saat penugasan Bapak Ibu nanti selama 20 minggu. Mahasiswa kegiatan mingguan yang tadi, pembelajaran, kemudian adaptasi teknologi
teknologi dan manajerial, dan juga kegiatan yang sesuai dengan passion-nya masing-masing. Kemudian 8 Agustus. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Wagiran terpental kembali. Silakan Pak Wagiran. Ya, mohon izin ini. Ya, baik Bapak Ibu, terakhir ya Bapak Ibu. Ini terakhir bahwa nanti mohon tanggal 2 Agustus Bapak Ibu kami mohon dengan hormat untuk adik-adik mahasiswa untuk hadir. Kemudian Bapak Ibu, kami sudah mencoba untuk memplotkan mahasiswa itu sedekat mungkin, seterjangkau mungkin. Tapi mohon mungkin nanti kalau ada 1 atau 2 yang terpaksa misalnya, karena kita menggunakan data juga di database-nya, mungkin juga kondisinya sudah berbeda. Jadi misalnya bisa jadi ada sekolah yang ternyata lintas kecamatan tapi ternyata pulau gitu ya, sehingga tidak mungkin dijangkau. Atau mungkin ternyata ada sekolah yang merger misalnya, atau mungkin kalau SD mungkin nanti ada yang sekolah akreditasi A atau unggul misalnya, sehingga masih mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran gitu ya untuk penempatan. Kita sampaikan di form ya, jadi nanti bisa diklik dilihat. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan terkait dengan koordinasi untuk penerjunan ya, penerjunan adik-adik mahasiswa kita untuk bertugas. Terima kasih, monggo kalau ada yang perlu disampaikan, diskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Mbak Isyana. Sama-sama Pak Wagiran. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Mohon maaf Pak Wagiran, ini sudah ada 2 pertanyaan ya Pak ya, saya baca dulu dari chat. Ini dari SMPN 113 dari Bu Ani Khoririyah. Pak, apakah sekolah yang sudah ada di daftar pasti akan mendapatkan mahasiswa yang akan mengajar di sekolah kami? Terima kasih. Monggo Pak dijawab dulu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada di SMP ya? Iya Pak, di SMP. Ya, baik, ya baik. Bapak Ibu di SMP ini kita plot mahasiswa untuk di SMP. Monggo nanti mahasiswa dan DPL ya, akan menghubungi sekolah Bapak Ibu di SMP Bapak Ibu ya, Senin atau Selasa nanti. Nah, nanti akan bertugas di SMP. Khusus SMP Bapak Ibu ini apa ya? Ini nanti mahasiswa ini kita minta, kita optimalkan untuk mendukung pembelajaran di SMP, terutama untuk literasi dan numerasi. Ya kan juga nanti SMP ini kan menjadi sampel PISA ya Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti SMP Bapak Ibu ini akan menjadi model ya, model untuk penguatan literasi dan numerasi untuk ya nanti secara praktis juga terkait peningkatan skor PISA. Jadi Bapak Ibu yang ada di SMP ini menjadi contoh yang luar biasa juga nanti untuk pengembangan model ini. Nanti akan bersama-sama dengan perguruan tinggi dan juga nanti Balitbang ya dan Pusmenjar gitu ya. Itu jawabannya Mbak Izina. Baik, ini pertanyaan kedua Pak dari SPK Raffles Christian School jenjang SD. Mohon maaf, apakah sasaran juga termasuk sekolah SPK yang mendapat akreditasi A? Karena dari apa yang saya dengar tadi, sekolah yang memiliki akreditasi C Pak yang dapat. Pak Wagiran. Ya baik Mbak Ibu, nanti ini program kampus mengajar ini sebenarnya kita orientasikan untuk yang SD. Ini kan untuk membantu proses pembelajaran literasi dan numerasi, terutama untuk SD yang terakreditasi C dan belum terakreditasi. Namun demikian, mungkin kadang di lapangan data sekolah tidak terakreditasi itu ternyata kan bermacam-macam. Mungkin ada terselip ya data ternyata sekolah internasional itu akreditasinya tidak tercatat sehingga mungkin bisa terplot gitu ya. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf mungkin nanti
yang akreditasi A ini untuk kita barangkali kita alokasikan untuk di program yang berikutnya gitu ya, sehingga nanti barangkali nanti di Dinas Pendidikan dapat dikomunikasikan ya, untuk yang akreditasi A gitu. Tapi kalau B ini masih kita gunakan ya, karena mungkin semacam B kurus atau apa yang mungkin nanti masih siswanya juga di bawah gitu ya, di bawah jumlah tertentu gitu. Ini Mbak Isyana. Baik, ini ada yang sudah resen Pak. Monggo Pak dari Disdik Kota Cirebon. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Giran. Kami dari Dinas Pendidikan ada beberapa pertanyaan terkait dengan sekolah kampus mengajar. Pada dasarnya kami dari Dinas Pendidikan sangat mendukung penuh program pemerintah kaitan dengan program pembekalan kampus mengajar. Namun beberapa terkendala pada saat ini kaitan dengan yang pertama tetap pembelajaran masih dilakukan daring ya Pak. Satu itu, terus kemudian kami menanyakan, kami dari Kota Cirebon mendapatkan sekolah sasaran itu SD semua Pak. Dari 5 kecamatan ini kami mendapat 1, 2, 3, ada 7 sekolah menjadi sasaran mahasiswa. Yang kami tanyakan kebetulan sekolahnya banyak yang swasta Pak. Sekolahnya banyak yang swasta yang muridnya sedikit Pak. Gitu. Nah, muridnya sedikit. Nah, banyak sekolah yang sebetulnya ini menjadi bahan bagus kaitan dengan pembelajaran numerisasi dan literasi, karena ini juga bisa berdampak mendongkrak di kegiatan-kegiatan pembekalan atau pembinaan ajang olimpiade atau ajang KSN yang setiap tahun diadakan. Nah, yang kami lakukan, bisa tidakkah sekolah ini yang menentukan adalah Dinas Pendidikan begitu Pak? Karena setelah saya menerima data dari pusat dari LPMP ini, sekolah sudah ditentukan nama SD-nya. Namun kami lihat ini sekolah banyak yang swasta, dari 7 yang swasta 5, negeri 2 Pak. Gitu. Nah, yang ketiga, kaitan dengan proses pembelajaran nanti Pak, kami akan berkoordinasi dengan tim kaitan dengan nanti mahasiswa ketika terjun, proses pembelajarannya seperti apa, karena sampai saat ini mungkin kabupaten kota lain sama melakukan kegiatan daring. Itu saja Pak yang kami tanyakan. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, terima kasih Pak Eka. Monggo Pak Wagiran. Halo. Ya. Ya, baik, makasih Pak Eka di distrik di Cirebon ya. Makasih sekali ini supportnya tadi terkait dengan kampus mengajar. Masukannya kami tampung ya Pak. Untuk pembelajaran ini memang untuk yang SD ini kita tetapkan memang SD-SD yang akreditasi C dan di bawahnya. Karena topiknya ini kan untuk penguatan literasi dan numerasi. Mungkin tadi kalau SD yang unggul, model untuk literasi numerasi, ini kita coba untuk SMP Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di kedepannya nanti bisa diplotkan yang SMP. Kalau SMP memang untuk nanti orientasinya ke PISA ya, literasi numerasi untuk PISA. Ini gitu, sehingga mungkin nanti SD-SD yang tadi Pak Eka usulkan tadi mungkin nanti barangkali ke depan ini ada desain untuk 2 ya, bisa kita pikirkan misalnya itu. Kemudian memang kami mencoba kemarin itu untuk menentukan SD Bapak Ibu, memang kami kemarin itu memang ada berbagai sumber ya, dari Dapodik, kemudian juga dari sekolah data itu ya.
Nah, ini juga kita pilih dulu, misalnya kabupaten ini mahasiswanya ada berapa, terus sekolah yang memenuhi ada berapa, kan gitu. Ini dari data. Kemudian juga kami kemarin minta ke teman-teman Direktorat SD juga, tolong ini data ini dikonfirmasi ke dinas gitu ya, ke daerah ini betul enggak gitu ya. Verifikasi ini betul enggak, sampai nanti di data kita tuliskan akreditasinya C, ternyata di lapangan jadi A misalnya gitu. Nah, ini proses ini juga kemarin kita lakukan untuk itu, namun juga mungkin masih ada beberapa yang ingin Eka nanti bolong-bolong gitu ya, sehingga ke depan ini juga kami akan selalu berupaya untuk data itu betul-betul nanti real di daerah gitu. Nanti ada proses konfirmasi ya, barangkali nanti ada waktu yang cukup ke depan, nanti ada waktu yang cukup kita pastikan betul. Karena memang kita lihat mungkin di data itu barangkali masih ada beberapa yang berbeda antara data dan kondisi di lapangan ya, meskipun kita sudah berupaya untuk cross check ke daerah ya, ke dinas gitu ya. Ya ini maka nanti mungkin masih ada beberapa yang ada penyesuaian sedikit gitu ya. Oke. Kemudian Pak Eka, untuk proses pembelajarannya nanti ini memang kemarin sudah kita analisis ya, bahwa tadinya kan kita optimis sekali ini bisa mahasiswa bisa lintas gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Jadi mahasiswa ini memang kita pilih yang domisilinya di situ. Jadi kita matchingkan antara dia ada di kecamatan mana, terus kita pilihkan SD di kecamatan itu gitu ya. Ini yang karena masih masa pandemi, kita analisis ternyata dilihat dari daerahnya itu nggak memungkinkan kan, pindah daerah merah ke daerah oranye dan sebagainya itu. Kita analisis se-Indonesia itu nggak ada yang memungkinkan dipindah lintas kabupaten, kecuali hanya satu kabupaten se-Indonesia itu, satu kabupaten 12 orang mahasiswa itu. Nah, sehingga ini itu sehingga nanti pelaksanaan pembelajarannya monggo nanti sesuai dengan kondisi di situ. Jadi apakah luring ataukah daring ataukah blended ya, ada kunjungan ke sekolah dan sebagainya, ini bisa nanti dengan sesuai dengan kondisi di sekolah gitu ya. Karena mungkin nanti meskipun daring, mahasiswa juga dapat ini ya, beraktivitas gitu. Nah, mungkin nanti Pak Eka juga nanti sesuai dengan kondisi masing-masing ya, karena kita pasti protokol kesehatan itu harus kita utamakan gitu. Makasih Pak Eka. Sama-sama, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik Pak, Pak Wagiran, ini menyangkut ini ya, masalah kondisi ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Leta dari LPMP NTT. Jika mahasiswa ditempatkan di sekolah yang terakreditasi A dan jika ingin pindah, apakah masih bisa, Pak? Ini pertanyaannya Pak. Oke. Baik Ibu, nanti ini juga kita sampaikan ke mahasiswa, karena kemarin setelah kita sampaikan ke mahasiswa ini kan lalu menyampaikan ada namanya kendala penempatan misalnya. Oh ternyata kok ada beberapa ini akreditasinya A, beberapa ini sekolah unggul, atau mungkin ini ada yang sudah regrouping gitu ya. Sehingga nanti mohon Ibu, nanti barangkali mahasiswa ini akan komunikasi dengan dinas atau LPMB, mohon juga nanti barangkali diberi solusi usulan pindahnya mana gitu, sehingga mungkin kita lebih mudah, lebih cepat untuk menyampaikan. Tahap pertama ini sudah kita fasilitasi, namun demikian ada keterbatasan ya, karena kalau dari data kan kadang data juga berbeda di lapangan, sehingga nanti masih mungkin mahasiswa nanti kalau tidak terjangkau atau akreditasi A yang SD ya, kalau SMP nggak masalah. Itu nanti mahasiswa nanti yang kita fasilitasi untuk menyampaikan laporan. Tapi mohon dibimbing misalnya SD ini yang masih layak gitu ya, sehingga nanti bisa kita coba sesuaikan gitu. Makasih Ibu. Baik, untuk Bu Triuni dari Disdikbud Kota Balikpapan, monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih. Suara saya bagaimana Mbak Isana, bisa terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Isana, waktunya untuk saya. Pak Wagiran, terima kasih waktunya. Saya Bu Triuni,
Kabid PSD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Alhamdulillah ini kepercayaan kedua kalinya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan untuk bisa mendampingi kampus mengajar angkatan kedua. Angkatan pertama itu sudah kami lakukan dengan sasaran 4 sekolah, SD 1 SD negeri dan 3 SD swasta. Nah, kemudian mahasiswa yang datang tahun lalu itu langsung menemui saya juga, dan saya arahkan, dan alhamdulillah saya tanya evaluasi pada kepala sekolah bagaimana, ternyata mereka terbantu. Dan karena kemudian pagi tadi saya sampaikan bahwa ada lagi kampus mengajar angkatan 2, mereka senang sekali ya Pak Wagiran, Mbak Isana. Nah, hanya memang saya minta evaluasi dari para kepala sekolah apa yang mungkin menjadi evaluasi yang tidak akan terjadi lagi di angkatan kedua, itu mohon bisa menjadi catatan. Jadi yang pertama, untuk yang perlu difikirkan bahwa ketika angkatan 1 ada mahasiswa yang beragama non-muslim itu ditempatkan di SDIT yang notaben konsepnya Islam. Nah, ini agak kurang nyaman bagi mahasiswa tersebut untuk bisa beradaptasi dengan SD tersebut. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di angkatan kedua. Nah, kemudian yang kedua juga karena saya mendengar tadi bahwa IP 3 dari mahasiswa yang terpilih itu menjadi jaminan, ternyata dari evaluasi ada kreativitas dan inisiatif yang agak kurang, tetapi mungkin karena memang adaptasi juga yang perlu kita dampingi nanti dan akan saya sampaikan kepada para mahasiswa. Mungkin mereka akan agak sungkan kepada kepala sekolah dan guru kemungkinan, sehingga tidak keluar inisiatif dan kreativitasnya. Dan yang paling penting lagi saya kira disiplin, karena walaupun masih semester 5, apalagi yang memang programnya atau basicnya itu adalah keguruan PGSD, saya kira betul-betul sudah harus bisa beradaptasi dengan dunia keguruan. Nah, dibanding dengan yang basicnya bukan dari keguruan tetapi non keguruan, misalnya IT, kemudian dari sosial, itu kan bisa membantu hanya pada penerapan atau pengimplementasian bagaimana dokumen BOS itu bisa teraplikasi dengan baik. Nah, itu memang sudah juga saya arahkan pada waktu itu. Hanya memang secara karakter itu nanti dari proja kampus mengajar sendiri bisa membackup mereka untuk segi karakter. Kemudian kami juga dari Dinas Pendidikan akan juga bagaimana karakternya, karena yang paling penting kan sesuai dengan AKM atau asesmen nasional, kita survei karakter ini menjadi satu hal yang dikedepankan bagi siswa terutama SD, selain literasi dan numerasi itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga usulan dari kepala sekolah ini Pak Wagiran, bahwa karena saat ini kita berada di pandemi COVID-19, bolehkah para mahasiswa ini ada surat kesehatan dari puskesmas atau dokter setempat, sehingga kita bisa memiliki sebuah dokumen surat kesehatan. Kalaupun memang tidak ada vaksin, belum divaksin, ya mungkin tidak masalah ya, tetapi ketika nanti di sekolah kan ada prokes yang kami lakukan secara ketat kepada para mahasiswa, karena hari ini atau saat ini di Balikpapan itu PPKM masih PPKM level 4, Pak. Jadi kita juga harus hati-hati dengan mahasiswa yang datang ke sekolah, dan guru-guru yang datang ke sekolah masih 50% WFO-nya. Jadi 50% masih WFH. Nah, kemudian yang berikutnya jumlah mahasiswa yang mendampingi atau yang terjun di sekolah itu mohon Pak Wagiran bisa betul-betul lebih artinya tidak terlalu ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena tahun lalu seperti di SD 021 Barat itu ada 7, sementara di SD Darunajah hanya 2. Ya memang disesuaikan juga sih dengan jumlah siswa. Hanya kalau terlalu banyak dalam satu sekolah itu kelihatannya efektivitas mereka untuk membantu para guru itu masih bisa tidak terkontrol dengan baik. Nah, jadi maksud saya ya untuk kuantitas dari mahasiswa itu betul-betul diperhatikan dalam satu sekolah. Nah, lalu untuk hal-hal lain saya kira
kepala sekolah betul-betul merasa terbantu, dan saya dari Dinas Pendidikan hari Senin insya Allah saya akan hadapkan juga dengan kepala dinas untuk bisa DPL, dosen pembimbing lapangan, dan para mahasiswa yang akan ke SD maupun SMP, kami akan sowan ke kepala dinas karena saya sudah pernah menyambut. Nah, ketika itu saya belum menghadapkan kepada kepala dinas karena memang beliau sedang copy morning, jadi mudah-mudahan untuk Senin pagi besok kami bisa akan menghadapkan langsung kepada kepala dinas, dan mohon izin Pak Wagiran tidak semua karena perwakilan ya, karena mengingat kita masih pandemi. Saya kira saya menyambut baik untuk kampus mengajar, dan mudah-mudahan sangat terbantukan juga untuk sekolah-sekolah yang belum menjadi sasaran. Demikian dari Balikpapan Pak Wagiran, Mbak Yana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triuni atas sambutan yang hangat bagi mahasiswa kami. Monggo Pak Wagiran. Ya, baik, makasih Bu Triuni. Ini support yang luar biasa Bu Triuni. Terima kasih sekali. Pak Wagiran. Contoh baik untuk kita semuanya. Nanti di lapangan ada yang beberapa catatan, insya Allah nanti kita perbaiki, termasuk penempatan tadi ya, untuk barangkali ada yang terkait dengan beda kepercayaan dan sebagainya, termasuk di situ nanti barangkali juga nanti bisa dicek kembali ya Ibu, kalau ada nanti kan kita lihat kalau memang harus kita artinya ada penempatan yang lain, nanti mahasiswa bisa menyampaikan karena mungkin waktu penyesuaian itu juga gitu ya. Terima kasih ini. Kemudian untuk peran dinas Bapak Ibu, terima kasih, saya kira ini luar biasa, pokoknya ini kami titipkan gitu ya Bapak Ibu untuk dinas ini, monggo mengelolanya gitu ya. Artinya kan ini ternyata ini kami sangat berbangga Bapak Ibu, luar biasa ini support di dinas itu luar biasa, dari dinas, dari LPMP itu ternyata teman kita banyak dan sangat support. Bahkan kemarin juga di Monef itu Bapak Ibu pengawas ini protes ya Bapak Ibu, ini kami kok nggak dilibatkan kan gitu, jadi ingin berperan sekali untuk sampai ke sini kan, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Betul. Nah, terus terkait dengan nanti kondisi di lapangan, monggo nanti ini tadi betul mungkin Bu Tri ini tadi misalnya penyerahannya mungkin ya perwakilan saja, itu kan sesuai dengan kondisi di situ. Kemudian nanti juga ke SD-nya ini juga menjadi kebijakan sekolah di tempat masing-masing. Dalam artian kan bisa jadi semua, ya, artinya kalau misalnya penugasan atau apa yang dilakukan mahasiswa kan bisa juga daring barangkali, tapi kalau bisa luring ya nanti sesuai dengan kondisi, apakah mau full ataukah mungkin digilir dan sebagainya. Tetapi aktivitas harian dari mahasiswa saya kira tetap ada gitu ya, base produk gitu ya. Kemudian terima kasih sekali Bu untuk jumlah mahasiswa ini memang kita petakan. Untuk yang SD ini memang maksimal kita batasi 6, nggak akan lebih dari itu. Kemudian SMP ini 8 karena untuk yang ini model untuk literasi dan numerasi. Jadi tidak akan lebih dari itu. Namun kalau kurang ini ya karena ketersediaan suplai mahasiswa ada di situ. Ya. Makasih Bu Triuni, mohon supportnya kita bersama nanti. Dan nanti ada perguruan tinggi juga nanti yang akan bersama-sama. Terima kasih. Saya tunggu dosen pembimbing. Baik, terima kasih Bu Trini. Ya, Pak Wagiran, berarti teman-teman kita ini dari Dinas Pendidikan dan dari LPMP itu anggaplah sebagai orang tua ya Pak ya di daerah ya Pak ya, untuk memberikan wejangan, menjaga mahasiswa, mengenalkan tentang lingkungannya ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kami mohon bantuannya ya. Karena ini mahasiswa masih idealis, masih semangat tinggi, jadi mungkin karena terlalu semangat gitu, jadi ada salah kata atau seperti itulah Bapak Ibu, karena kan masih darah muda ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Femi ya, Bu Femi dari SPK SD Raffles Christian School. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wagiran, Ibu Isyana. Oke, jadi ini ada yang mau saya tanyakan Pak.
dari apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ini kan memang untuk sekolah-sekolah dengan akreditasi C ya Pak ya. Kemudian ada beberapa mungkin ketidaksengajaan atau di lapangannya teknis pemilihannya mungkin ada yang kecolongan atau bagaimana gitu. Oke, jadi nanti bagaimana ya Pak? Ini kan di slide yang saya baca ada kemungkinan mahasiswa ditempatkan di tempat yang tidak sesuai atau kurang sesuai, misalnya di SD akreditasi unggul atau jarak yang tidak terjangkau. Jadi mohon berkenan untuk memfasilitasi kemungkinan penempatan di sekolah yang baru. Nah, ini maksudnya bagaimana ya Pak? Kebetulan sekolah kami kan sekolah SPK dengan akreditasi A, Pak. Jadi mungkin merupakan sasaran yang kurang sesuai ya Pak ya. Nah, nanti bagaimana cara kami membantu, terutama untuk penempatan di sekolah yang baru? Apakah nanti maksud saya yang membantu untuk memfasilitasi mahasiswa tersebut bertemu dengan mungkin Kasatlak atau dengan pengawas SD atau mungkin dengan dinas Sudin di Jakarta Utara 2 atau bagaimana ya Pak ya? Karena terus terang saya agak bingung ini nanti bagaimana cara membantu mahasiswa tersebut. Terima kasih Pak. Ya, baik. Langsung ya Mbak Isana ya. Baik, makasih Bu Femi. Jadi mungkin benar juga gitu ya. Ini program ini memang untuk SD ya. Untuk SD ini memang untuk yang angkatan kedua ini memang SD terakreditasi C dan tidak terakreditasi gitu ya. Nah, mohon maaf barangkali juga untuk sekolah Raffles ini kan di Dapodik ini kan akreditasinya kan mungkin belum tercatat gitu ya. Tapi di lapangan kan ternyata sekolah internasional atau akreditasinya A kan gitu. Nah, ini ada beberapa hal seperti itu Ibu. Ya, Pak. Jadi mohon maaf mungkin nanti juga ya kalau yang mungkin barangkali ke depan bisa kita kembangkan lagi ya. Kalau SMP ini sudah kita coba untuk SMP unggul untuk pilot tank literasi numerasi ini ya. Barangkali ini menjadi masukan nanti mohon berperan ke depan ini ya. Bu Femi. Nah kalau misalnya ada kemungkinan pemindahan nanti mahasiswa nanti akan berkomunikasi dengan dinas Ibu. Berkomunikasi dengan dinas, barangkali nanti ada alternatif pemindahan. Nanti mungkin mahasiswa bisa menyampaikan ke tim ya di Subokja, nanti akan dicoba difasilitasi begitu. Oh, betul. So, mungkin ada alternatif dari Bu Femi ya lebih bagus gitu. Oh, gitu Pak. Jadi mungkin nanti kemungkinan mahasiswa tidak menghubungi sekolah langsung tapi ke dinas dulu ya Pak ya. Dinas dulu. Hari Senin ke dinas dulu. Oke, baiklah. Mungkin kalau misalnya menghubungi saya juga yang bisa saya bantu sih, saya akan memfasilitasi untuk berbicara dengan pengawas SD atau Kasatlak setempat karena mereka kan biasanya lebih tahu kira-kira SD mana belum terakreditasi atau membutuhkan. Iya. Oke, kalau gitu sudah jelas Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Femi. Ya, makasih Bu Femi. Baik, Pak Wagiman, ini ada dari Kabid GTK Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Irianto, monggo Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak, monggo. Terima kasih Pak Wasgan. Sehat selalu tentunya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih, dari Kutai Kartanegara kami sampaikan terima kasih pertama terlaksananya yang angkatan pertama di Kutai Kartanegara beberapa minggu yang lalu kan sudah dievaluasi. Oleh sebab itu bahan pertimbangan juga untuk angkatan kedua ini yang siap untuk diterjunkan. Kutai Kartanegara tentunya keterlibatan kampus, tentunya dari pembimbing atau dosennya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah koordinasi dengan dinas pendidikan itu agak lambat kemarin itu. Walaupun agak lambat, tapi alhamdulillah sesuai dengan target dan evaluasi dari direktorat dengan LPMP yang senantiasa dari 4 sekolah ini kami dampingi dan luar biasa. Juga perlu diketahui di Kutai Kartanegara, Pak Wigan, saat ini masih diberlakukan juga PPKM dengan mengedepankan 5M itu. Karena di Kutai Kartanegara semua kecamatan itu zona merah.
Dan bari rekan-rekan guru kita itu juga menghadap Sang Ilahi. Ini tadi mohon maaf kami terlambat, kami harus ngurusi dari SD 027 Kota Bangun. Mungkin tahun ini juga ada sasaran untuk kampus mengajar, saya urusi tentang pemakamannya tadi karena juga kena COVID, yaitu harus kami laporkan kepada gugus. Dan sekali lagi saya mengapresiasi, jangan khawatir untuk di Kutai Kartanegara, nanti mahasiswa bagaimana pengalaman angkatan pertama itu sudah kami arahkan, kami bimbing, betul kami adalah orang tuanya di GTK ini. Kebetulan di Kutai Kartanegara adalah dikelola oleh bidang GTK dengan melalui 3 kasih kami, baik TK, PNFI, SD maupun SMP. Mudah-mudahan tahun ini yang sudah disebar kemarin surat tugas apa itu sudah masuk ke umum, itu mudah-mudahan juga ada yang di SMP. Cuma kami menunggu aja karena sistem kami adalah kerja di rumah ini, Pak. Jadi saling menunggu dengan keterbatasan yaitu melalui internet ini kadang-kadang juga lancar, kadang-kadang. Semoga kita doakan juga tidak ada apa-apa, juga pandemi segera berlalu, juga teman-teman guru dan kepala sekolah merasa terbantu dengan adanya kampus mengajar. Terima kasih Pak Gran, semua salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianto. Pak Wagiran, ini ada pertanyaan dari pengawas Merauke. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wagiran. Monggo Pak. Ya, monggo Bapak. Halo. Halo Pak. Iya. Untuk wilayah Merauke nih Pak, kebetulan kami kan di grup WA dengan Pak Hendro itu. Ya, memang kemarin ada sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Utamanya memang betul-betul daerah 3T terisolir. Nah, saya melihatnya gini loh Bapak. Untuk program ini, apakah dinas diundang untuk sekolah-sekolah sasaran? Nah, saya melihat ada kesulitan mahasiswa yang bersangkutan karena untuk mencapai tempat itu memang betul-betul perlu biaya yang cukup besar itu. Iya, itu pun tidak bisa ditempuh dalam waktu jauh 1 hari 2 hari. Itu 4 hari 5 hari baru sampai di tempat tujuan itu. Iya. Karena kami sendiri pengawas yang selalu melakukan monitoring itu biayanya luar biasa, utamanya di kawasan Wan, Kimam, Irwaya, Tamboci itu Pak. Itu biaya luar biasa itu BBM saja sudah 4 drum sendiri itu sekali berangkat itu ke Wan itu. Nah, saya lebih cenderung kalau memang ini Bapak undang dinas atau korwas untuk menentukan sasaran-sasaran ke depan. Karena kami dari Merauke sampai saat ini belum mendengar informasi apakah tindak lanjutnya sejauh bagaimana. Karena dari dinas sendiri ayam-ayam, dengan korwas sendiri tidak ada pembicaraan hal itu. Ya, mahasiswa yang dari mana yang jadi sasarannya. Sampai saat ini kami belum dapat informasi. Memang kami di pengawas. Kami sendiri mungkin yang hadir di dalam hal ini. Iya. Nah, itu Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sejauh mana untuk Merauke kami belum tahu ini sasarannya seperti apa. Karena awalnya memang kami lihat tapi belum tahu tindak lanjutnya seperti apa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Budi. Monggo silakan Pak Wagiran. Jadi baik, makasih. Yang pertama tadi dari Kutai tadi ya Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Irianto. Ini supportnya luar biasa ini. Ya betul-betul orang tua ya Pak ya untuk mahasiswa ini. Terima kasih luar biasa supportnya. Kemudian juga nanti ini kan dari semakin banyak yang berkontribusi ini yang luar biasa, nanti kita komunikasikan dengan lebih baik ya, nanti ada keterlibatan kampus dan sebagainya. Kemudian koordinasi dengan dinas pendidikan ini juga di kampus mengajar 2 ini kita coba lebih rapi lagi ya sejak awal gitu ya, karena mungkin dulu juga barangkali di kampus mengajar 1 ini mahasiswa tiba-tiba datang kan gitu ya, mungkin kita belum komunikasi, ini kita coba perbaiki sekarang gitu ya, meskipun tentu Bapak Ibu sangat responsif untuk menanggapi ini, tapi mudah-mudahan ini koordinasi sekarang ini kita bisa lebih awal lebih bagus.
Kemudian betul Pak Irianto, mohon nanti juga dibimbing Bapak Ibu yang lain juga, karena ini memang masih dalam situasi COVID ya, sehingga nanti mohon disesuaikan dengan kondisi, sehingga nanti semuanya menjadi aman gitu ya. Sehingga ini saya yakin Bapak Ibu di Dinas, di LPMP juga jauh lebih tahu tentang ini, sehingga nanti bisa aman semuanya, tapi juga kegiatan bisa berlangsung gitu ya. Terima kasih Pak Irianto. Kemudian yang Pak Wahono ya di Merauke. Terima kasih Pak Wahono. Jadi mungkin nanti masih ada hal begini ya Pak Wahono. Jadi mohon nanti Senin nanti mahasiswa akan komunikasi ke dinas. Nah barangkali mungkin tadi masih ada terjadi yang sangat tidak terjangkau tadi. Jadi kita berupaya sebetulnya data dari dinas kan. Lalu kita berupaya ini, kalau kita bayangkan lintas kecamatan ya, cuma beda kecamatan itu kan kadang ada yang bilang deket, tapi ternyata mungkin di Merauke beda kecamatan itu bisa beda pulau kan gitu ya. Nah ini yang mungkin barangkali masih ada yang tersulit, sehingga nanti mahasiswa akan datang ke dinas dulu, Bapak, sehingga nanti dinas bisa menyampaikan ini alternatifnya seperti apa, yang memang sangat betul-betul harus difasilitasi. Karena tadi kalau misalnya perjalanan sampai 5 jam, lalu mungkin harus ganti transport, ini kan jelas tidak mungkin ya. Tapi kalau misalnya perjalanan 1 jam, mungkin barangkali ada mahasiswa yang menyampaikan jauh, tapi nanti ternyata di dinas, ini sebenarnya nggak jauh, menarik dan sebagainya. Termasuk mungkin situasi yang hari, Pak, barangkali jam, daerah Pak. yang Di rawan Merauke gitu itu ya, hari, Pak. Iya. Yang bencana gitu. Hari, nah apalagi hari Pak ya. Ini juga kemarin sampai 4-5 hari baru sampai tempat tujuan ya. Oh iya, karena kemarin mahasiswa juga kita minta melaporkan ya, ada kendala penempatan, lalu kita coba. Nah, itu. Tapi kalaupun masih ada, nanti melalui dinas kita masih coba untuk penempatan ini. Ya, makasih begitu Pak Budi. Nanti ya, terima kasih banyak dulu, Pak. dan terima kasih Pak Budi ini. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu pengawas ini juga supportnya luar biasa. Makasih Pak Budi. Mohon dukungannya terus ini untuk supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Monggo Mbak Istana lanjut. Ya, Bapak ini ada yang resen kembali Pak M. Alamsyah, monggo Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami juga mohon maaf mendadak ada dapat informasi tentang meeting kegiatan kita hari ini. Apresiasi kami juga untuk program tahap 1 di 2020 itu alhamdulillah berjalan lancar. Cuman permasalahan yang mungkin kami dapatkan juga hampir sama dengan teman-teman yang di Irian, di Merauke tadi ya, atau beberapa wilayah Kalimantan lainnya, terkait dengan kita tahu bahwa adik-adik kita mahasiswa yang turun ke lapangan itu diberikan insentif dan lain sebagainya, kemudian dikompensasi dengan proses akademiknya di kampus masing-masing. Yang nggak jadi kendala kami juga, yang jadi permasalahan kami juga, kasihannya ada beberapa sasaran untuk di tahun 2021 ini sekolah yang agak jauh tadi, karena tadi yang tidak terakreditasi dan C itu kita mengkonotasikannya lebih cenderung kepada sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Kebanyakannya terjadi seperti itu nih. Nah, adakah juga di program dari kementerian atau dari pemerintah ini terkait dengan insentif juga nih buat adik-adik kita, bantuan transportnya. Kayak Bapak di Merauke tadi, untuk 1 kali jalan aja sudah menghabiskan biaya sekian ratus, bahkan bisa sampai angka jutaan gitu kan. Kalau itu dibebankan juga kepada mereka, sementara kami juga, ya mohon maaf, dari Dinas Pendidikan selama ini atau sejauh ini masih belum ada menganggarkan, belum nyambung lah, belum connect untuk program kami yang di RKA kami terkait dengan backup terhadap program kampus mengajar ini. Nah, bagaimana solusinya? Kemudian juga mungkin kalau ini terus akan dilanjutkan, alangkah baiknya memang harus ada kesepahaman kita antara Kementerian Pencetus Program dengan kami yang ada di daerah, karena apapun permasalahannya pasti kami yang menghadapinya di daerah ini.
Adakah kira-kira solusi yang lain terkait dengan apakah mungkin pengalihan sasaran untuk sementara ini karena kita belum ada backup dana untuk mereka yang yang harus ke sekolah yang jauh tadi. Nah, apakah ada kebijakan lagi kemudian kita harus bergeser dan seterusnya. Mungkin itu aja Bu Isana, Pak Mugiran ya, terkait dengan permasalahan klasik nih kayaknya di Kalimantan ya rata-rata hampir kayak gitu tuh. Daerah sasaran yang kemudian notabene adalah jauh dari perkotaan, jangkauannya sulit, biaya operasionalnya akan lebih tinggi. Sementara mungkin insentifnya adik-adik kita itu sama satu sama lainnya. Sehingga itu akan terjadi seolah-olah ya enakan kalian yang ada di dapat sasarannya di daerah perkotaan atau pinggiran dikit lah kayak gitu kan. Sementara kami yang ini mungkin puluhan adik-adik seperti itu tuh gitu. Ada nggak kebijakan kalau kemudian nanti insentif itu kurang bahkan mungkin harus ditutupi dengan biaya pribadi untuk transport, kasihan juga tuh buat adik-adik kita. Mungkin ke depan juga harus kita pikirkan bagaimana kita menyinkronkan program kementerian dengan pemerintah daerah dalam ini SKPD, Dinas Pendidikan, agar kiranya ke depan program ini bisa berjalan lebih lancar lagi, terutama untuk adik-adik kita nih juga. Selain memang terima kasih kita, apresiasi kita terhadap sekolah, tentunya gitu ya. Mungkin itu Bu Sana, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Alamsyah. Memang ya Pak Wagiran, Indonesia itu sangat kaya. Begitu pula juga dengan medannya Pak. Monggo Pak Wagiran. Terima kasih Pak Alamsyah. Ini masukan yang sangat-sangat bagus dan memang tadi Pak, memang ini kita kondisinya masih memang belum ideal ya Pak ya. Memang kemarin itu sebetulnya yang kampus mengajar kedua ini sudah kita alokasikan untuk kalau nanti ada perpindahan itu kita sediakan biaya transport gitu ya. Kemudian juga kita menyadari yang ini di daerah jauh-jauh ini kan meskipun satu kabupaten tapi kan jaraknya juga sangat jauh gitu ya. Nah ini yang kemarin kita coba usulkan juga, tapi ternyata transport ini kan harus lintasnya minimal kabupaten gitu. Nah ini yang belum kita temukan solusinya itu. Tapi nanti yang ini Bapak, terima kasih sekali. Nanti mohon juga tadi yang memang nanti betul-betul tidak terjangkau. Mohon nanti Bapak Ibu di dinas juga bisa memberikan solusi. Karena kan memang ini dalam masa pandemi ini kan memang kita basisnya itu kan bukan SD juga ya, tapi mahasiswa ini domisilinya di mana gitu ya. Karena ini setelah kita lihat ini kita tidak mungkin memindahkan mahasiswa itu dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain karena setelah kita analisis zona daerahnya itu tidak memungkinkan untuk dipindahkan meskipun sudah kita alokasikan sebetulnya dana kepindahan itu. Nah mungkin tadi Pak Alamsyah tepat sekali, nanti kalau sekiranya ada yang tadi harus ke sana tadi ukuran hari, kemudian apakah mungkin 6 jam dan sebagainya, ini nanti mohon disampaikan ke mahasiswa, kemudian nanti juga mohon juga diberi solusi misalnya ada nggak pemindahan yang masih memenuhi syarat, ya memenuhi syarat itu bisa C atau tidak terakreditasi atau mungkin B tetapi mungkin masih memerlukan pembenahan yang banyak, itu masih memungkinkan B. Tapi kalau yang A sepertinya tidak. Ya, jadi masih seperti itu Pak. Kemarin juga dengan teman-teman kita antisipasi itu sebenarnya sudah ada laporan pertama. Namun demikian nanti ini di daerah kan pasti Bapak Ibu di dinas yang lebih tahu gitu ya, sekalian nanti memberikan solusi gitu ya di level kontekstual. Nanti kita wadahi mahasiswa yang memang benar-benar tidak terjangkau, nanti kita wadahi untuk menyampaikan kendala penempatan. Oke, seperti itu Pak Alamsyah, makasih sekali. Baik, sekali lagi kami tegaskan ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu perwakilan Disdik dan LPMP yang mengetahui sendiri bagaimana keadaan lokasi adik-adik mahasiswa akan diterjunkan. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu jika memang ada beberapa kendala untuk segera diberi solusi Bapak Ibu. Jadi memungkinkan untuk dipindahkan ya Pak Wagiran ya, namun dengan beberapa kriteria. Ya, kriterianya ketat ya supaya nggak pindahnya banyak, nanti kita memplotingnya lumayan ya Bapak Ibu.
Jadi ya memang betul-betul Ya, siap. tidak terjangkau ya. Ya, baik. Kalau ini kita mau memplottingnya juga karena 22.000 ya, lumayan Mbak Ibu. Terima kasih Mbak. Baik, ini ada raise hand kembali Pak Baharudin dari LPMP Bangka Belitung. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagiran, pertanyaan pertama adalah apakah mesti tanggal 2 itu sudah jalan, Pak? Sehubungan dengan adanya PPKM yang level 4 wilayahnya. Yang kedua, Pak, saya udah membreakdown data-data sekolah yang ada di Bangka Belitung. Saya juga mungkin mohon informasi juga mungkin kontak person mahasiswanya, Pak. Sehingga nanti kami bisa selesai ini akan saya kirim dengan grup Dinas Pendidikan. Takut-takut ada yang tidak ikut Pak hari ini. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Baharudin. Monggo Pak Wagiran. Baik, terima kasih sekali Pak Baharudin ya. Ini yang pertama, nanti juga barangkali Bapak Ibu di kabupaten kota yang lain memang semua kan ini di PPKM level 4 dan sebagainya. Monggo nanti ini kami serahkan ke Bapak Ibu semuanya. Artinya memang tanggal 2 itu penerjunan. Namun demikian barangkali biar disesuaikan dengan kondisinya. Artinya penerjunannya tadi apakah misalnya kalau memang memungkinkannya itu hanya daring, saya kira bisa nanti difasilitasi daring. Tapi kalau mungkin perwakilan luring sepanjang masih memungkinkan bisa dilakukan gitu. Sekali lagi, monggo nanti Bapak Ibu di dinas bisa menentukan supaya protokol kesehatannya tidak terlanggar gitu ya. Kemudian ke SD barangkali juga bisa komunikasi daring atau luring nanti dengan Bapak Ibu DPL gitu ya. Monggo nanti Pak di sini yang di PPKM. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lainnya juga untuk ini kami sampaikan di chat ya. Ini ada 3 file ya. File pertama ini panduan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cermati panduan untuk kampus mengajar. Kemudian yang kedua adalah materi tadi yang paparan tadi. Kemudian yang ketiga ini ada data yang Bapak Ibu bisa melihat. Ini kabupaten saya ini SMP-nya mana, SD-nya mana, dan mahasiswanya mana. Ya, sehingga mungkin nanti besok Senin ini mahasiswa dan DPL akan menghubungi Bapak Ibu. Sehingga mungkin nanti sudah bisa dibuat barangkali grup komunikasi dan sebagainya. Ya, sehingga ini ada tiga file ini, file yang ini mudah-mudahan nanti bisa membantu memperlancar gitu, Bapak Ibu semuanya. Makasih Mbak. Ya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak Baharudin. Pak Wagiran, seperti ini banyak yang mempertanyakan ya, karena mahasiswa kita untuk angkatan kedua ini ada beberapa mahasiswa yang bukan dari kependidikan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Apakah mahasiswa yang non-pendidikan ini sudah dibekali dengan ilmu-ilmu pedagogi, kemudian ilmu-ilmu yang tepat lah Pak ketika di sekolah. Seperti itu Pak. Monggo Pak Wagiran. Makasih Mbak Isyana. Jadi Bapak Ibu memang ini mahasiswa yang kita kirim ini kan memang dari berbagai macam prodi, kemudian berbagai macam universitas gitu ya. Jadi ada yang dari pendidikan, ada yang PGSD, ada yang pendidikan, ada yang non kependidikan gitu ya. Jadi, nah ini juga harapannya ini memberikan dinamika gitu ya, supaya nanti bisa berperan di lapangan. Karena tadi ini juga kita upayakan bahwa untuk membantu literasi, numerasi dan sebagainya, ini juga memungkinkan untuk adik-adik mahasiswa. Tadi juga kami sampaikan mahasiswa ini berbeda dengan PPL ya. Dengan mahasiswa yang tingkat akhir atau mahasiswa yang lulus yang mengambil pendidikan profesi guru ya, sehingga ini fungsinya adalah kolaborator ya, bukan mengajar atau membantu atau menggantikan peran guru mengajar, apalagi menggeser gitu ya. Kemarin kan ada juga kekhawatiran adik-adik, wah kalau ini ada guru honorer yang menyampaikan wah ini nanti ancaman gitu. Insya Allah ini tidak Bapak Ibu. Jadi nanti lahan untuk adik-adik mahasiswa berperan. Jadi adik-adik mahasiswa ini nanti tidak kita proyeksikan untuk jadi guru ya, karena ini SD ini kebetulan tempatnya, sehingga
bisa berkolaborasi gitu. Ya, pembekalan ini sudah kita lakukan 1 minggu ya, Bapak Ibu. Pembekalannya ya antara lain termasuk pedagogi pendidikan dasar, kemudian literasi dan numerasi gitu ya, termasuk penggunaan bagaimana mendidik adik-adik dan sebagainya. Insya Allah sudah kita bekali ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi ya. Itu Mbak Isana. Iya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini perbedaan yang yang akan menimbulkan banyak warna seperti itu. Karena jujur saya juga bukan anak dari kependidikan, tapi saya pernah mengajar juga gitu. Jadi itu merupakan tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi ya kami mohon ya Bapak Ibu di sekolah juga jangan ragu untuk membimbing jika diperlukan. Pak Wagiran, ini pertanyaan terakhir dari Kabupaten Kepulauan Talaut ya Pak ya. Ini mengenai mohon dijelaskan tentang biaya mobilisasi mahasiswa ke sekolah-sekolah khusus di wilayah kami yang kepulauan Pak, termasuk biaya hidup mereka selama 5 bulan mengajar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan ya, makasih pertanyaan yang sangat bagus. Ini terkait dengan insentif ya Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan yang lain. Jadi insentif nanti yang akan diterima oleh mahasiswa ini pertama berupa uang saku ya, uang saku plus akomodasi lah gitu ya, yang sudah kita akumulasikan ini setiap bulan itu artinya 4 minggu sekali. Ini akan kita berikan ya, karena penugasannya ini kan nanti 5 bulan ya, sehingga selama 5 bulan nanti setiap bulan 4 minggu sekali ini akan kita berikan insentif sebesar 1.200.000. Kemudian untuk tambahan juga nanti ada insentif untuk bantuan uang kuliah semester ya, atau uang kuliah tunggal nanti yang 1 semester ya, 1 semester nanti dibantu maksimal 2,4 juta. Itu yang kita berikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk perpindahan lokasi, tadinya kan memang ini kita merencanakan untuk mobilitas ya. Tapi ternyata situasi pandemi ini kan tidak memungkinkan untuk mobilitas. Sehingga ini yang adik-adik mahasiswa ini kita plotting, ini tidak akan terjadi mobilitas lintas kabupaten. Kalaupun terjadi mobilitas itu hanya lintas kecamatan di kabupaten. Nah, ini memang kemarin kita berupaya penuh untuk coba ya situasi di daerah tertentu kan meskipun lintas kecamatan kan bisa kepulauan, bisa jauh kan gitu ya. Tapi ternyata ini satuan biayanya tidak kita temukan gitu ya. Sehingga tadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti dalam satu kabupaten meskipun lintas kecamatan ternyata kepulauan, sehingga ini dari sisi mobilitas tidak memungkinkan, mungkin nanti bisa disampaikan alternatifnya. Mahasiswa mungkin bisa dicarikan yang terjangkau gitu ya. Nanti kita coba fasilitasi begitu. Ini gambarannya Bapak Ibu. Ya, monggo Mbak Isana. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Jauhari mungkin ya, dari LPMP Sumsel, nanyakan apakah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ini benar-benar tidak ada jadwal perkuliahan Pak selama mengikuti program ini? Karena ditakutkan mereka akan menjadikan perkuliahan daring itu sebagai alasan untuk tidak ke sekolah. Itu yang dikhawatirkan Pak. Monggo Pak. Baik Bapak Ibu, jadi untuk yang kampus mengajar angkatan kedua ini kan waktunya memang penuh, kemudian ini 20 SKS ya nanti kita berikan, sehingga ini kami sampaikan ke mahasiswa untuk berkomitmen bahwa mereka fokus di tugasnya masing-masing di SD. Jadi kita berikan nanti 5 hari kerja ya, kemudian 6 jam per hari, sehingga nanti mahasiswa bisa menyesuaikan itu ya. Sehingga ini sudah nanti mohon ditegaskan mahasiswa untuk bisa berperan betul di situ, karena ini sudah kita desain dari awal gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa disampaikan untuk komitmen dari mahasiswa ini ya, yang nanti
tidak ada alasan untuk kuliah di situ, ya, sehingga nanti meskipun kuliah satu mata kuliah barangkali, tapi harus tidak mengganggu ini. Kita pastikan itu Bapak Ibu. Yeah. Masih di mute, Mbak Jana. Masih di mute, Mbak. Oh iya, bentar Pak. Baik, ini ada yang mau bertanya dari SDIT Darul Abror, Pak Doli Siregar, monggo Pak. Baik, kedengaran Bu? Kedengaran Pak, mungkin videonya bisa dimatikan Pak supaya tidak putus-putus. Tidak apa-apa. Kedengaran Pak. Bu? Kedengaran Pak, lebih jelas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tahun semalam itu ataupun program nggak terdengar juga. Dalam arti untuk saling berbagi ilmu dalam tes pembelajaran ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Masalah siswa dengan kampus. Antara mahasiswa dengan kampus, karena dalam ketika mohon maaf Pak Doli Siregar, putus-putus Pak, sehingga tidak dicatat di ini saja Pak, dituliskan pertanyaannya di chat, nanti akan saya bacakan Pak. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang resen Pak, kita masih menerima ya Pak Wagiran ya Pak Wagiran. Ini dari Pak Muslihudin dari LPMP Aceh, monggo Pak. Ya baik, terima kasih Mbak Isyana. Salam sehat, selamat pagi Pak Wagiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPMP Aceh Pak Wagiran. Setiap sesi saya bertanya karena ada 3 hal yang mungkin supaya ada kejelasan sebagai peran dan fungsi dari perwakilan Kemendikbud, yaitu di UPT masing-masing, khususnya mungkin di Aceh Pak. Ada 3 hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait dengan indikator keberhasilan mahasiswa yang ikut program kampus mengajar ini, gitu ya. Seperti apa yang mungkin nanti kita tolak ukur? Katakanlah ini LPMP punya peran untuk mengukur mahasiswa ini apa produktif, aktif, dan membantu sekolah-sekolah yang ada. Seperti apa nanti teknisnya kami harus mengukur keberhasilan mahasiswa itu. Itu yang pertama, supaya kita juga jelas, dan kami di LPMP Aceh sudah membentuk tim. Bahkan sudah ada grup di kampus, khususnya mungkin ada Budir juga, kalau nggak salah ada Bu Ning. Semua ada di satu grup Pak. Dan ini efektif, tapi saya ingin tanyakan, karena teman-teman kami pun di LPMP, indikatornya apa sebetulnya, dan peran kita nanti untuk mengawal mahasiswa ataupun sekolah ini seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait mungkin, mohon maaf ini agak sedikit menyimpang, tapi mungkin saya pikir penting Pak ya. Karena ada di Aceh khususnya banyak guru-guru yang honor Pak, yang honor. Nah, jadi apakah dia tahu atau tidak tentang kondisi pembayaran mahasiswa? Karena mungkin katanya informasi yang saya dapat juga bahwa mahasiswa ini dibayar juga. Nah, mereka juga bertanya apakah yang ternyata dibayarnya sangat rendah sekali Pak ya, guru honor dengan mahasiswa kampus ini justru lebih gede mahasiswa kampus di dalam pembayaran. Ini yang mungkin kemarin agak saya belum bisa menjelaskan ya. Kata saya ini membantu Bapak Ibu, membantu sekolah. Nah, seperti apa itu mungkin solusinya ketika kita ditanya oleh kepala sekolah dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kaitan dengan literasi numerasi, mahasiswa tingkat 5, saya pikir saya percaya dengan
kampus-kampus kita bisa membekali. Namun demikian, hemat saya mungkin perlu disiapkan juga mahasiswa-mahasiswa ini diajari literasi numerasi, namun yang paling sekarang itu dipentingkan, mungkin saya pernah menyampaikan juga ke Pak Wagiran, kesiapan di dalam Google Classroom, kemudian daring, persiapan apa sebagainya berhubungan dengan IT. Inilah yang sebetulnya di kampus ini atau di sekolah-sekolah ini yang agak kesulitan, terutama mungkin sekolah-sekolah yang belum paham tentang IT. Itu aja mungkin Pak Wagiran, mohon izin dan mohon maaf. Mbak Isyana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslihudin. Monggo Pak Wagiran. Ya, terima kasih Pak Muslihudin ya, Mbak Isyana. Ini juga ada Bu Direktur, barangkali juga bisa menyampaikan ya arahannya untuk kegiatan ini, karena ini juga terkait dengan peran dari teman-teman LPMP yang di semester lalu di KM1 juga ini luar biasa Bapak Ibu, terutama dalam mengawal implementasi dan juga monitoring dan evaluasi ini. Jadi tadi juga disampaikan indikator keberhasilan dan juga mungkin nanti peran LPMP gitu ya Bapak Ibu, dan terima sekali saya kira kita juga belajar dari yang KM1. Ternyata peran Bapak Ibu di LPMP itu kan luar biasa, yang justru lebih tahu di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan sangat taktis tadi disampaikan Pak Muslihudin. Dua hal tadi, memantau keberhasilan program ini apa, dan juga nanti implementasi program gitu ya. Sehingga nanti ini mungkin barangkali juga terkait dengan peran LPMP, barangkali nanti ini Bu Direktur yang akan memperkuat ini ya. Karena nanti juga terutama kemarin juga nanti kita minta untuk bersama-sama mengawal terkait juga dengan monitoring dan evaluasi. Jadi memantau bagaimana keberhasilannya, kemudian yang kedua memantau untuk implementasinya. Jadi monefnya saya kira dua hal itu yang nanti bisa kita komunikasikan lebih jauh, termasuk mungkin nanti kita pertajam instrumen-instrumen ya untuk sampai ke situ dari yang KM1 gitu ya. Kemudian juga untuk literasi dan numerasi tadi juga penyiapannya, saya kira ini sepakat ini menjadi satu topik yang memang betul-betul aktual dan menjadi prioritas kita gitu ya, sehingga betul-betul kita kawal. Makasih Mbak Isyana. Iya Pak Wagiran. Ini kita memberi kesempatan untuk Pak Disdikpora Bantul dengan Bapak siapa atau Ibu siapa, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagiran, saya dari Disdikpora Bantul, Risman Supandi, MPD, Kabid SMP Dinas Disdikpora Bantul. Setelah tadi mencermati apa yang Bapak sampaikan, kami ingin bertanya beberapa hal agar nanti kami juga ada kejelasan dalam kami memberikan peran kepada mahasiswa ini. Kami setuju dan mengapresiasi sekali program dari Kemendikbud, yaitu tentang program kampus mengajar. Paling tidak ada inovasi baru di dalam dunia pendidikan kita, wabil khusus di era pandemi ini. Yang pertama, Bapak, yang tanyakan, bagaimana nanti kami berperan terhadap kesuksesan program kampus mengajar ini? Adakah semacam silabi dari kementerian agar nanti kami ada kesamaan persepsi terkait bagaimana kita melakukan pemantauan, pendampingan, bahkan kami memfasilitasi sehingga kami nanti tidak salah langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lihat tadi dalam webnya banyak sekali perguruan tinggi yang berbeda-beda. Padahal sekolah ini kan mempunyai satu spesifikasi khusus, yaitu tentang guru-guru yang sudah dibekali didaktik metodik. Apakah adik-adik mahasiswa juga sudah dibekali seperti itu? Sebab gini Bapak Wagiran, ketika nanti adik-adik mahasiswa terjun, kami yakin semester 5 sudah bagus. Hanya yang perlu dipahami bersama, pembelajaran yang diberikan baik itu numerasi atau literasi itu kan tentu ada semacam kurikulumnya. Bisa nggak kami dinasti diberikan semacam kurikulumnya seperti apa, literasi yang bagaimana, numerasi yang seperti apa, sehingga nanti kami akan bisa menindaklanjuti program dari kementerian ini dalam
pagu kami. Paling tidak nanti kami ikut memperjuangkan ini karena ini hal yang bagus bagi kami menurut saya. Sehingga nanti ada satu kejelasan yang pasti kita melangkah untuk kelanjutan program ini. Tidak hanya berhenti dari sebatas selesainya program. Menyambung Aceh tadi, saya kira bagus, dari Aceh tadi juga bagus sekali. Jadi Bapak yang berikutnya, ketika nanti kami berikan pendampingan kepada adik mahasiswa, tentu kami tidak sekedar mendampingi, tapi kami ingin ada semacam memang indikator keberhasilan. Dengan biaya yang begitu besar, ketika nanti nggak ada output yang signifikan, kan kita juga suatu program yang tidak membawakan berkah. Nah, karena itu, agar kami juga bisa ikut berpartisipasi aktif, ikut memonitor, ikut memberikan satu evaluasi dan nanti hasil seperti apa, tentu kami akan maksimal dalam program ini. Kami dari Keluarga Bantul, alhamdulillah insya Allah akan selalu mendukung ini. Hanya kami ingin kerjasama itu Pak Wagiran. Jadi dari kami ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Wagiran ya Pak, biar sekalian. Monggo Pak Budi dari LPMP Provinsi Lampung. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke kegiatan program Kampus Mengajar Angkatan 2. Kami sangat mengapresiasi sekali bahwa untuk program Angkatan kedua ini dari Direktorat SD sudah meminta data usulan sekolah-sekolah, Pak. Dan ini disambut baik oleh sekolah-sekolah di daerah yang dimana mereka juga memang sangat mendambakan, artinya perhatian dari pusat terkait kegiatan program Kampus Mengajar ini, terutama di daerah 3T, di mana ini tentu adalah prioritas kegiatan kita, kan Bu. Kan tetapi pada saat saya melihat rilis resmi pengumuman penetapan sekolahnya, justru malah kabupaten di Provinsi Lampung yang termasuk daerah 3T, di mana Kabupaten Pesisir Barat, ini justru ternyata tidak masuk. Nah, padahal pada saat kami mengusulkan sekolah-sekolah sasaran berdasarkan permintaan dari pusat, itu kami sangat sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolahnya langsung, dan mereka sangat antusias sekali. Nah, kami berharap ini kemudian ditindaklanjuti bahwa memang harapan dari guru-guru di daerah 3T ini memang bisa terakomodir melalui kegiatan program Kampus Mengajar Angkatan 2. Saya pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Wagiran. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang Risman ya dari Direktur SMP di Bantul ya, Pak Risman, terima kasih sekali. Ini juga tadi menjadi semangat kita dari Pak Risman, saya kira sangat bagus tadi. Artinya tadi kita sampaikan support dari Bapak Ibu di Dinas, di LPMP, pengawas, kemudian juga dari SD dan SMP ini kan luar biasanya. Sehingga tantangan kita memang tadi memformulasikan itu ya Pak, menjadi tata kelola yang bagus gitu ya. Sehingga semua saling support. Ini yang kemarin kita sampaikan juga ke Bapak Ibu dan teman-teman ya, termasuk ini Bu Direktur juga. Nanti mohon menambahkan Bu Direktur, ini menjadi tantangan kita semuanya karena pasti disampaikan nanti kita akan menyampaikan keberhasilannya apa, indikator keberhasilannya apa, termasuk inovasi-inovasi yang dari kabupaten kota itu apa kan gitu. Termasuk ini Pak Risman, barangkali yang di SMP ini juga kemarin muncul ini bahwa nanti akan kita sambungkan ini namanya termasuk juga dengan SD, nanti kita kerjasama dengan kampus ini ya, kampus, lalu sekolah, lalu dinas, lalu juga pusmenjar gitu ya. Ini mengembangkan satu model pusat-pusat literasi dan numerasi di daerah. Sehingga harapannya ini nanti menjadi satu model bagaimana kita mengimplementasikan literasi numerasi yang memang agak termasuk nanti dampaknya ke peningkatan PISA ini. Ini sedang kita juga desain ini. Kalau ini menjadi dalam 5 bulan ini kita menjadi pilot ini akan sangat bagus. Sehingga tujuannya nanti di masing-masing kabupaten kota itu ada center-center literasi numerasi, induknya nanti di perguruan tinggi. Kemarin yang hasil dari evaluasi di Kampus Mengajar 1 ini kayaknya kalau ini
sangat menarik kita kembangkan. Termasuk kurikulumnya Bapak, nanti ini kami sampaikan buku panduannya, barangkali nanti bisa dicermati, dan mungkin nanti kalau ada masukan-masukan juga sangat terbuka untuk kita semuanya. Termasuk bagus tadi, bagaimana nanti kabupaten kota dinas ini juga berperan gitu ya, supportnya apa gitu ya, terkait dengan sustainability. Tadi ya, artinya kan karena orang tua itu mensupportnya gimana kan gitu, karena ini pasti juga berdampak pada capaian dari kinerja daerah. Saya kira ini sangat luar biasa, nanti menjadi tantangan kita untuk merumuskan ini tata kelolanya ini yang tentu kita rumuskan baik. Terima kasih Pak. Kemudian dari Lampung, betul Pak. Ini memang gini, sangat betul bahwa sebetulnya kita ini nanti fokusnya juga di daerah 3T, ya. Sehingga Senyampang kemarin itu memang ada daerah 3T. Senyampang ini memenuhi, mahasiswanya ada, maka ini kita alokasikan gitu ya. Namun demikian ini kita masih ada keterbatasan Pak. Jadi kemarin itu kan gini, kampus mengajar 2 ini kan kita kemarin optimis. Wah ini sekarang kita petakan SD-SD-nya mana, sasarannya mana. Terus nanti kita siapkan dana mobilitas sama transport. Jadi nanti mahasiswa dikirimkan di sana, kemudian ada biaya akomodasi, transport nggak masalah lah gitu ya. Tapi ternyata kan pandeminya belum reda Pak. Nah, sehingga misalnya yang tadi di daerah 3T tadi, nggak ada mahasiswanya yang kita pasangkan gitu. Nah, ini nggak boleh mobilitas, nggak ada ya. Ya sementara masih balik lagi ke metode yang KM1 kemarin itu kita simulasikan itu. Tapi mudah-mudahan nanti ya situasi segera bagus, nanti sudah kita temukan pola itu ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Iya biasa kita ngomong pinggan nunggu. Baik, terima kasih Pak Wagiran atas penjelasannya. Oh, di sini ada Pak Hulman Simanjuntak, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak Hulman. Monggo, Pak, singkat saja. Nggak jadi kayaknya. Oh, tidak jadi sepertinya. Terima kasih Pak Priaji. Baik, mungkin Bapak Ibu dari Direktorat SD dan Direktorat SMP ada yang ingin menambahkan? Mungkin satu Mbak, nanti sebelum kita minta Bu Direktur untuk menyampaikan penguatan ya. Satu ini ada di chat ini agak penting Bapak Ibu. Jadi tadi ini kami sampaikan nanti mahasiswa yang di kabupaten kan cukup banyak. Nanti monggo untuk komunikasi ke kabupaten, itu tidak harus semua, berarti ada 90 ya, tidak harus semua, mungkin perwakilan atau daring, yang lainnya daring monggo. Artinya supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, khusus yang SMP, ini tidak masalah akreditasinya A, tidak masalah. Ya, jadi SMP memang yang kita pilih nanti untuk model literasi dan numerasi. Jadi khusus yang SMP, ini untuk akreditasi A ini tidak masalah. Oke. Makasih Mbak. Ya Pak. Baik, Bu Sri Wahyuningsi, Budir. Atau Pak Sucipto ini dari Direktorat SD ingin memberi penguatan Bapak. Wah, sepertinya tidak ada nih Pak Wagiran. Siap, siap. Baik, baik. Bapak Ibu, terima kasih Pak Wagiran atas penjelasannya Bapak. Terima kasih Bapak semuanya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, perwakilan sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan perwakilan dari LPMP, kami ucapkan terima kasih. Koordinasi hari ini sangat efektif Bapak Ibu, bahkan ada beberapa Dinas Pendidikan yang sampai memberikan nomor telepon sebagai bentuk dukungannya untuk adik-adik mahasiswa. Baik, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungannya terhadap program Kampus Mengajar.
Pelangi itu indah karena perbedaan. Jadi semoga para mahasiswa adik-adik kami ini dapat memberikan warna-warni di sekolah Bapak Ibu di daerah. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu selaku orang tua adik-adik kami di daerah untuk membimbing. Kadang perbedaan budaya membuat malu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi disilakan Bapak Ibu untuk menjadi orang tua angkat untuk sementara bagi adik-adik kami. Baik, Bapak Ibu, izin. kami tutup Link materinya, Bu. kegiatan hari ini. Iya, Bapak? Link materinya Ya, belum baik. ada. Link materi sudah, link materi akan kami share di dan juga sudah kami pin di grup ya, Bapak Ibu ya, di grup WA. Kami belum melihat, Bu. Oh, Pak Faisal baru gabung ya Pak? Atau bagaimana? Nanti akan diberikan sekali lagi Pak di chat Saya ya Pak dari ya? awal. Oh, itu barusan dikirim ya Pak ya? Melalui chat Zoom. Dengan ini Bu ya? Iya benar Pak, buku panduan kampus mengajar dengan koordinasi penerjunan. Oh. Ya. Itu sama, Mbak Isana, sama ya? Dua file yang berbeda Pak. Oh, maksud saya termasuk yang tadi PowerPoint dari Pak Wagiran ya? Yang PowerPoint ada di koordinasi penerjunan Pak. Oke, makasih Mbak Isana. Oh Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk menutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga program kampus mengajar Angkatan 2 ini menjadi salah satu bakti mahasiswa kita untuk meningkatkan pendidikan di negeri kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Waalaikumsalam. Izin live Mbak Isana.